Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pung Bisa Sando. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan terbang lagi. Ini pesawat orderan dari Banyuwangi ya, atas nama Kinor. Cuman namanya belum dicetak, jadi di bodinya belum ada ya. Ini ceritanya dipasangin gyro ya, dikasih giro. Nanti mau dites terbang lagi di sini. Sebenarnya biasanya saya tuh terbangnya di lapangan, karena ini kita datangnya udah agak kesiangan sedikit, jadi lapangannya udah dipakai untuk adik-adik sekolah untuk olahraga ya. Lapangannya cuma di situ ya. Dari sini udah kelihatan lapangan Mojorejo. Ya mau tidak mau kita terbang di sini nanti dengan teknik dilempar. Terus untuk landing saya di sini. Karena kalau saya mau take off dari sini kayak runway-nya terlalu ngerujal-gerujal. Kalau untuk landing nanti ya semoga aman. Jadi nanti terbangnya saya lempar ke arah depan melawan anginnya. Terus kita terbang-terbang di sekitaran sawah sini. Oke, nggak perlu panjang lebar tinggi. Langsung saja kita siapkan remote-nya, kita nyalakan. Oke, ini atas namanya Kinor ya. Remote sudah keadaannya off semua, tombolnya ke atas ya. Ini keputar-putar enggak masalah, yang penting 4 tombol ini ke atas semua. Kalau sudah gini, baru kita konekkan baterai ke pesawatnya, ke ISC-nya ya. Dan tunggu sampai kalibrasi selesai. Kalibrasi gyro ya. Jadi nanti pas lagi ngonekin jangan dipegang-pegang dulu, biar kalibrasi sampai bunyinya selesai. Setelah itu baru boleh dioperasikan. Oke, kita tutup. Kita diamkan dulu biar bunyinya sampai diam. Nah, ini sudah diam ya. Jadi gironya sudah keadaan on ya ini. Terus ini masih manual, kiri kanan udah bener ya. Naik turun. Terus tombol gironya di sini ya. Untuk Mas Kinor ya, di sini. Ini diklik gironya sudah on. Kalau ini manual. Jadi mungkin nanti kita lihat dulu penerbangannya, saya trim-trim atau setting dulu nanti kurang bagaimana. Ini keadaannya coba ya, giro on sambil saya trim apakah nanti ikut berubah juga. Oke, ternyata ikut berubah. Saya kembalikan lagi dulu. Terus saya cek dulu radarnya ini kurang ke kiri. Oke, sudah. Cuman saya terbangnya manual dulu. Oke, kita cek mesinnya. Sudah saya kasih alarm buzzer ya. Jadi untuk penerbangan kali ini, dikarenakan tempat take off-nya seperti ini, nanti takutnya rodanya keburu melengseh, kita lempar ke arah depan ini ya, ke arah sawah. Ini kebetulan depan ini arahnya lawan angin. Untuk penempatan baterai seperti ini ya, mentok di depan. Untuk CG di separ ini ya, di belakang separ ini untuk CG-nya. Nah ini nanti Mas Dimas mungkin di situ saja, biar HP-nya tidak cut off kepanasan ya. Kita terbangnya maju ke depan sini guys. Jadi saya gas 80-90% karena saya lempar ya. Oke, bismillah, persiapan terbang lagi guys. Take off-nya sangat mudah ya, cuman dilempar gitu langsung bisa naik. Oke, saya minggir ke sini dulu sambil jalan ini guys. Ini saya sambil jalan. Oke, ini belum saya trim karena pasti ada dua settingan. Ketika manual sama keadaan gyro on, kadang trim-trimannya berbeda ya. Cuman ini saya coba untuk trim untuk manualnya, sama ini aileronnya akan saya trim kurang ke kanan. Oke, udah agak mendingan.
Saya prepare untuk nyobain gironya ya. Oke, akan saya coba gironya on. Ini giro on, dia terlalu turun ternyata. Oke, berarti ada dua triman yang berbeda. Coba saya trim up lagi. Ini kan udah down. Saya kembalikan lagi, ini manual ya. Oke, kita klik. Nah, ini dia. Ini adalah mode giro. Jadi pesawatnya sangat dibatasi. Tidak bisa manuver, cuman dia terbangnya stabil ya. Jadi setelah dibelokkan gini, ketika sticknya saya lepas, dia akan lurus. Cuman ini masih perlu saya trim, masih ngedon ketika pakai gyro ya. Jadi beloknya ini harus sambil ditahan, kalau nggak ditahan, dia tidak akan belok ya. Beda dengan manual, kalau manual kan nggak perlu ditahan seperti ini. Nah, ini udah saya trim-trim, udah hampir ketemu. Jadi beloknya ini sticknya sambil ditahan, karena kita pakai mode gyro ya. Jadi saya bantu pakai rudder biar ngepotnya cepat ya. Nah, ini dia sudah pakai mode gyro. Mantap sekali pesawatnya jadi anteng. Jadi mungkin rekomendasi saran saya untuk Mas Kinor, nggak usah pakai mode manual, langsung gyro nyala saja. Gyro nyala itu tombolnya SWA di kiri atas, langsung keadaannya ke bawah itu sudah on. Ini ya tombolnya. Ini pesawatnya enak banget ya, bisa slow fly kayak gini ya. Ini tanpa flap padahal. Oke, saya arahkan ke sini. Sepertinya kayak kurang up dikit ya. Masih terlalu turun. Nah, ini udah lurus sih, kurang up dikit. Nah, ini saya beloknya bisa cepat kayak gini karena bantuan pakai ekornya. Ekor sirip tegak itu ya saya belokkan dikit, jangan banyak, nanti bisa setal. Kita cek lagi kurang apa. Oke, enak banget ini pesawatnya, kambul-kambul. Anteng. Nah, bedanya apa kalau pakai giro? Kalau pakai giro kita lepas remote-nya, dia kalau lurus ya lurus terus, nggak perlu kita apa namanya mainkan sticknya, ini terbang sendiri. Nah, pesawat itu lurus, mantep banget itu. Kita belokkan lagi. Jadi nanti saya landingnya juga pakai mode giro, karena kalau tak pindah mode manual pasti settingannya akan berubah lagi. Jadi tidak apa-apa nanti kita landing pakai mode giro, terus tempat landingnya keadaannya seperti ini guys. Nah, ini saya adaptasi dengan lokasi barunya ini. Wah, mantap banget, ini bisa slow banget ini pesawat ya, tanpa flap ini. Mantap ya, ini bantuan giro. Aduh, ketutupan, bentar guys. Ketutupan depan ini, kita agak mundur dikit mas biar nggak panas. Kita putar lagi dari sana, mau coba terbang ngelopas di atas runway yang nanti buat kita landing ini. Enak banget ya, tapi harus hati-hati. Apa? Jos, mantep guys. Enak ini pesawatnya. Karena ini anginnya crosswind, berubah arah, harus hati-hati. Rawan setal ini. Walaupun sudah pakai giro,
Tapi kalau posisi crosswind itu sangat membahayakan. Kalau ngelawan angin gini, nah bisa pelan pesawatnya. Baterainya juga irit ini. Mantep banget ya. Untuk teman-teman yang mau order pesawat seperti ini, nanti langsung hubungi di nomor WhatsApp 089647465011 ya. Jadi kalau pemula masih groginya, neversnya banyak, pengen giro bisa ya. Request giso, request giro nanti bisa ditambahi giro ya. Jadi pesawatnya terbangnya anteng seperti ini. Ini pelan banget ini. Malah kayak pesawat mau landing ya, Dim. Wes, lah itu namanya hampir kena setal itu. Wah, untung pilotnya sadar diri. Itu gara-gara saya terlalu asik. Terus arah anginnya tidak ngelawan angin, gasku terlalu rendah. Jadi pesawatnya itu hampir kena setal. Lah kalau kayak gini harus hati-hati, ini kan powernya rendah. Cuman kita harus siap-siap nambahin gas. Kalau pas nabrak angin aman. Nah ini kan nabrak angin agak serong soal ini. Tapi kalau posisi kayak tadi lurus jalan ini nggak nabrak angin, dia bisa setal. Walaupun sudah ada giro-giro kan berusaha menyetabilkan. Tapi powernya juga harus dapat ya. Ini saya tuh main throttle-nya dari tadi kisaran berapa ya ini? 50%. Oke, saya belokkan ke sini, terlalu ketutupan pohon. Ini nol gas. Nol gas, keadaannya ngelawan angin. Jadi pesawatnya aman, tidak mungkin setal ya. Nah, itu pakai giro itu. Nanti kalau mau landing dan take off itu usahakan kita terbangnya ngelawan angin ya. Jadi kayak layang-layang itu ya. Layangan itu kan terbang karena lawan angin. Kalau nggak ngelawan angin nanti kan susah. Nggak mungkin bisa terbang layang-layang kalau nggak ngelawan angin. Wah, asik ya. Wah, ngeliatin pesawatku sendiri. Pesawatku. Wah, ini sudah ada majikannya dari Mas Kinor ya. Wah, jadi keasikan ini saya. Ya, biasanya saya bisa seperti ini. Cuman kan manual skill ya. Tapi kalau pemula pengen berasa mainnya pro atau pengen cari aman atau biar pesawatnya awet, kasih giro dulu. Jadi sesuai selera ya, sesuai budget. Untuk giro sendiri, unlimitednya sekarang sudah terbatas, tidak unlimited. Satu nih unlimited itu apa mas namanya? Limited ya, limited edition ya, edisi. Jadi semenjak nggak bisa belanja dari luar negeri, barang-barang elektronik itu semakin langka dan harganya mahal. Jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video saya ini, pengen order pesawat lengkap beserta giro atau tetek bengek lainnya, buruan ya. Nanti saya juga nggak tahu itu sampai kapan untuk belanja luar nggak bisa itu. Jadi sebelum barang langka dan harganya mahal-mahal, kalaupun ada pasti mahal ya, karena ya itu namanya limited. Sebelumnya itu sebelum TikTok Shop ditutup itu barang-barang elektronik pesawat itu masih murah. Sekarang suku cadang mulai agak naik-naik sedikit. Makanya untuk teman-teman nanti yang baru menonton video ini dan tertarik pengen order pesawat seperti ini, nanti langsung saja ya hubungi di nomor WA tadi 089
6474650111. Nah, kayak gini apa enggak? Pengen ini terbangnya berapa menit Mas Dimas? 17 menit. 17 menit ya, sama tadi udah kekat. Paling ya nggak sampai 17 tadi karena ada beberapa cut. Tadi persiapan tadi sekitar 1-2 menit kita cut. Kita potong diedit biar enggak kelamaan pemirsa untuk menontonnya. Irit banget ya, Dim. Iki sambil ngopi iso iki, Dim. Wah, iya, ngopi sambil makan. Bisa gitu, karena udah pakai giro ini. Jadi misalkan kita terbang ke timur sana, kira-kira 100 meter, kita arahkan ke barat, lepas remote dia lurus. Sambil kita minum dulu. Semoga jalannya ini tetap kondusif ya, karena takutnya nanti ada yang nonton atau berhenti di sini, saya nggak bisa landing ini. Ini saya cuman muter-muter ya, sekalian ngetes daya tahan baterai 3 sel ini. Dan baterainya juga unlimited ya, unlimited lagi tuh, limited. Jadi baterai yang langganan saya itu stoknya kosong, tinggal di toko satunya. Wah, semoga yang toko satunya itu baterainya ready terus ya. Rasanya itu kalau punya anggaran pengen tak borong dulu biar teman-teman nanti yang order pesat di saya harganya tetap stabil ya. Karena barang-barang kebutuhan ini sudah mulai ya nggak di pesawat aja ya, jadi di hobi lainnya mungkin gitu, dan barang-barang elektronik lainnya seperti itu ya. Nah, ini sambil sedikit edukasi, kita ketika belok gini ditahan Mas setiknya ini ke kiri terus ya, karena ini kan pakai giro. Kenapa Mas ditahan? Kalau manual kan ditahan malah dia rolling, tapi kalau pakai giro ini harus ditahan, dikarenakan kalau nggak ditahan akan lurus lagi pesatnya. Ini saya contohkan ya, ini pesat saya belokkan, ini udah mentok, ini nggak bisa miring lagi, nggak bisa sampai jatuh. Lah setelah saya mentokkan gini, nah dia otomatis lurus sendiri. Saya praktekkan lagi, saya muter ke sini, ngebeng gini ya, ini remote-nya, dan saya lepas remote setelah ini, tuh kan lurus pesawatnya. Jadi seperti itu ya. Ini nol gas keadaan ngelawan angin kayak gini enggak apa-apa. Nah, tapi tetap harus hati-hati. Nah, anginnya berubah lagi. Kita arah maju ke depan ini ya. Nah, arahnya maju ke sini, ini malah kalau ada angin besar gini bisa pelan-pelan kayak gini misalnya. Lah, itu hampir setal. Harus hati-hati, tambahin gas aja. Anginnya guys. Nanti ini bagian landingnya ini yang susah ini. Karena ini lokasinya di tengah sawah, anginnya crosswind. Kalau tidak pas angin sekalian malah aman. Tapi tidak apa-apa. Nanti misal landing di sini rodanya agak bengkok, nanti bisa diluruskan lagi ya, aman. Bisa dilem. Karena daripada saya menunda-nunda besok lagi cari lapangan, malah nanti semakin lama. Kalau saya pengennya orderan udah dibayar ya langsung kerjakan, langsung diproses biar nggak nunggu lama-lama. Alarmnya belum bunyi ya, itu sudah tak kasih alarm buzzer di dalam. Jadi untuk paket RTF seperti ini dapat bonus ya. Bonusnya adalah buzzer dan nama, tapi namanya ini belum saya cetak karena nunggu barengan nanti. Di requestnya dikasih nama Mas Kinor ya. Asalnya dari Banyuwangi. Kalau yang sebelumnya itu Om Kairul dari Ponorogo. Sudah saya kirim pesawatnya. Mungkin harusnya hari ini sudah sampai di rumah beliau ya, karena kemarin minggu saya cek itu minggu malam udah sampai di gudang wilayahnya sana ya.
Mungkin kalau minggu JNT Kargo sebagian ada yang buka, ada yang enggak ya. Kalau di sini JNT Express Kargo itu buka hari Minggu, cuman jamnya kadang tidak sampai malam, nggak seperti biasanya ya. Mungkin kadang jam 6 sudah tutup. Ini mungkin 20 menit nanti bisa tembus ini. Kalau terbangnya minimal tingginya segitu, semakin irit ya. Jadi riset saya pakai pesawat trainer ini, itu kalau pengen terbang lebih lama lagi, ketinggian tuh minimal berapa tadi? Sekitar 20-30 meter ya. Nah, minimal segini. Agak naik dikit itu akan lebih irit. Karena apa? Ketika di ketinggian segitu, gasnya itu semakin dikurangin bisa. Tapi kalau kita terbangnya rendah, itu kan anginnya bolak-balik. Jadi kalau terbangnya ketinggiannya segini, masih oke lah. Agak naikin lagi. Yang penting di bawah 100 meter, jangan terbang tinggi-tinggi ya. Karena di Indonesia sendiri kan sudah ada aturannya. Ketinggian di bawah 120 meter, ya cari amannya. Kalau pesawat secara visual nggak usah tinggi-tinggi ya. Buat apa kita terbang tinggi-tinggi juga malah bingung, nanti pesawatnya kelihatan kecil malah bikin bingung dan disorientasi. Mantap. Baterainya irit ya, rantai entek guys. Trotoarnya cuma 50%, 50, kadang 60, tak kurangin lagi. Karena kalau udah sampai atas gini, biasanya kalau nggak saya kurangin, dia lama-lama naik sendiri, semakin tinggi gitu ya. Nah, kalau terbangnya segini tuh anteng, biasanya ya enak. Ini kebetulan kita dapat tempat teduh ya Mas Dimas. Ini pohon apa ini belakang ini? Saya nggak tahu ini. Jadi ada satu pohon ini udah bisa mengiyupi kita berdua beserta HP yang untuk merekam ini. Karena HP-nya kalau kepanasan dia ngambek guys, ikut cut off juga. Wah, ini HP sekarang kan ya udah lama sih. Kebanyakan udah pakai sensor ya, kayak HP-HP iPhone itu kan bagus-bagus. Cuman kalau kepanasan nanti ada notifikasi suhunya itu. Mantap ini guys. Jadi nanti yang untuk per hari ini hari apa? Ini hari Senin. Jadi yang mau order nanti silakan ya, karena rencana habis ini saya akan laser cutting. Laser cutting. Jadi bagian bodi ini dibuat dari rangkanya itu dalamnya triplek sengon putih, kuat ringan, dipotong menggunakan mesin CNC laser cutting. Jadi presisi, kuat dan ringan. Ada 3 bahan, polyfoam, styrofoam sama woodennya itu triplek ya, sengon putih. Jadi ciri khas di saya pesawatnya seperti ini. Ada 3 perpaduan bahan. Karena saya itu nyarinya terbangnya enak dulu ya. Terbang enak, ringan, terus bagiannya seperti roda saya bisa dibongkar pasang. Misalkan ada kendala kerusakan apa, nanti bisa konsultasi ke saya. Kalau bisa nge-repair sendiri nanti di-repair sendiri. Kalau enggak ya nanti saya kirimin suku cadang partnya yang bagian diperlukan. Misalkan kemarin seperti Om Aldi ya, Aldi Bogor. Itu mau request, mungkin nanti akan saya laserkan sekalian. Jadi bagian moncongnya itu apa ya namanya, patah sedikit. Itu gara-gara ini bukan karena bukan karena terbang yang susah, tapi karena itu, karena kehabisan baterai. Masih dibuat terbang,
akhirnya kehabisan power, mungkin landingnya nggak mulus atau hard landing ya. Ini malah saya serasa kayak terbang endurance ini, karena cuman mutar-mutar. Jadi kalau pakai giro memang gini ya. Irit banget, irit pakai banget. Berapa menit Mas Dimas? 27 menit. 27 menit. Paling ya flight time-nya pesawatnya udah 20 menit. Kepotong sama itu opening, sama ada video yang saya cut-cut tadi ya. Lah hampir lagi setal. Gara-garanya gasku terlalu kecil, tapi masih bisa terselamatkan ya. Jadi digas, karena aku terlena guys. Jadi kalau bisa main gasnya, kalau anginnya enggak, jangan kecil-kecil. Saya contohkan, nah minimal seginilah, cari amannya. Ini main 60% kalau ada angin. Nah, ini belok dimentokkan setik, dia cuman miringnya segitu karena dibatasi ya. Nah, main throttle segini aman, enggak bakal setal. Ini 60%, ini tak turunkan sedikit masih berani. Jadi ngikutin keadaan anginnya ya. Kalau enggak ada angin, kalian main throttle 50% sudah cukup. Nah, kayak gini. Ini saya turunkan 55% ini. Biar tidak terlalu ngebut. Kalau untuk belajar kan biasanya wah, piantar banget ini, marak ke panik, marak ke bingung ya. Nah, ini saya main di 55%. 55% itu atasnya separuh throttle. Agak lebih dikit. Jadi saya kira-kira 50%. Tadi disitulah di bagian sini setal gara-gara powernya kurang, karena saya terlalu menikmati terbang dengan power low ya, power low, dan keadaannya anginnya tidak pas ngelawan angin, pas terbang nyamping jadi crosswind. Ini setelah didorong turun juga dia bakal lurus lagi karena giro ya. Ini contohnya, tuasnya saya dorong ke bawah. Oh, dia lurus lagi karena memang fungsinya gironya seperti itu. Ini nanti yang landing harus hati-hati, ini mungkin cari momentum ini karena crosswind. Mungkin nano. Lah, tekniknya seperti itu, saya sendal-sendal gas ya. Ini terbang lepas. Mantap banget. Menikmati penerbangan. Wah, baterai pas habis, Dim. Wah, agak mundur, Dim. Saya mau ancang-ancang dari sana, tapi harus hati-hati nih. Tapi ini kesempatan, tidak ada angin. Oke, doakan saya teman-teman, biar mendarat saya aman. Karena crosswind. Oke, saya ancang-ancangnya jauh aja dari sana. Wah, nggak kelihatan. Aku harus ngelewatin posisi sini dulu. Wah, jalannya situ udah jelek. Kita ulangin lagi. Wah, anginnya mulai datang. Mana pesawatnya kelihatan tuh. Oke, kita belok, hati-hati. Ini saya sendal-sendal. Kosong ya Mas Dimas belakang saya. Kosong. Saya mendarat di sana ya. Nah, malah aman alhamdulillah. Malah mendarat mulu saya di sana. Jos gados.
Wah, ini kena pohon pisang. Tak ambil dulu, guys. Jos, gandos. Nah, ini pesawatnya nanti siap kita kirim. Mungkin saya pesen nama dulu ya. Terus tak tinggal klaser. Jadi biar nanti nama ini bisa ditempel di bodi. Dia agak sengkleh dikit, tak apa-apa, nanti bisa dibenerin. Tak cabut dulu alarmnya biar nggak terlalu berisik. Terus ini kita cek. Jadi kalau pakai giro seperti ini. Ini belok kiri. Kalau belok kiri itu pada umumnya, pada normalnya pesawat itu kan eleron yang kanan sini ya. Ini harusnya itu turun. Kalau keadaan kita terbang manual. Tapi kalau pakai giro, pesawat saya miringkan ke kiri, dia ke kanan karena membalas. Jadi biar dia tidak jatuh ke kiri, dibalas ke kanan. Nanti kalau udah lurus ya level gini, ngimbangin gini terus. Nah, seperti ini. Terus kalau ini diturunkan, elevator belakang itu akan naik. Syuting, bos. Nah, elevator belakang itu akan naik ketika pesawatnya saya turunkan. Karena dia ngelawan biar nggak jatuh. Dan kebaliknya, ketika pesawat ini naik dongak ke atas, dia akan ngedon. Kalau radarnya tidak saya fungsikan ya. Jadi lebih ke main eleron sama elevator, karena kalau gironya dipasang di bagian sirip tegak nanti semakin tidak bisa berbelok. Berbeloknya biasanya kalau buat pemula kan baru belajar itu main setiknya, fokusnya konsentrasinya hanya kiri kanan dan naik turun. Kiri kanan dan naik turun seperti ini ya. Kalau kita sambil belok kiri sambil main radarnya kan pakai setik yang sebelah kiri ini ya. Kalau sambil pakai radar seperti ini kan pasti ketika ini kita belokkan ke kiri gini, sambil main eleron gini, biasanya untuk pemula itu bingung. Kebanyakan kan pemula itu fokusnya di setik kanan, kalau setik kiri itu main gas. Nanti kalau gasnya di udah 50%, biarin 50% terus. Kita konsentrasi di sini toh pastinya. Kiri, kanan, naik, turun, kayak gitu. Makanya ini radarnya tidak saya on kan. Nanti kalau saya on kan, dia kalau nggak dibelokkan, walaupun eleron depan sudah mentok, dia malah jadinya miring-miring, guys. Karena dia radarnya atau sirip tegaknya berusaha untuk ngendel biar pesawat itu tidak berbelok. Makanya yang difungsikan ini hanya eleron sama elevator saja ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang mau order nanti bisa hubungi di nomor WhatsApp saya 089 6474 65011. Jadi buruan, karena hari ini saya rencana mau bikin 4 unit. Kemarin ada orderan tambahan 2 ya. Masih ada sisa 2. Itu untuk saya stok. Nanti siapa cepat dia dapat biar nggak nunggu antrian lama dan limited, karena barang-barangnya elektronik mumpung lagi belum naik. Nanti takutnya pas kalian order pas barangnya naik, nanti harganya akan berubah juga ya. Jadi ngikuti elektroniknya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Kinor dari Banyuwangi sudah order pesawat di saya. Ini sudah dikasih giro dan pesawatnya sudah enak. Jadi nanti terbangnya jangan manual. Kalau manual seperti ini. Nah, ini tombol ke atas ini berarti giro off. Jadi pesawatnya mau tak belok-belokin, saya tes gini, dia nggak gerak. Geraknya itu kalau kita gerakan manual. Nah, ini gerak. Terus kalau gironya sudah on, itu tombolnya ke bawah. Kalau ke atas ini kan 1 dan ke bawah 2. Kalau 2 itu sudah on. Nah, ini sudah giro on. Terus tipsnya untuk pesawat yang ada giro, usahakan ketika kalian mencolokkan baterai, jangan digerak-gerakkan dulu pesawatnya, taruh dulu biar diam, biar kalibrasinya selesai. Kalau kalibrasinya sudah selesai, baru boleh diangkat-angkat atau dipindah. Kan dia lagi kalibrasi datarnya, lokasinya ini ya. Datarnya ini guys maksudnya. Jadi jangan digerak-gerakkan dulu, nanti enggak ada error atau ada settingan yang jadi nggak pas atau kurang enak. Untuk peletakan baterai, saya ulangi lagi, mentok di depan seperti ini ya. Nah, mentok di depan seperti ini. CG di belakang separ. CG seperti ini. Seperti ini CG kalau dari bawah ini ya.
Nah, sepertiga dari sayap depan karena ini sayapnya jenis flat bottom. Oke, mungkin itu saja. Nanti enggak durasinya terlalu panjang, kali lebar, kali tinggi ya. Karena habis ini kita mau sarapan dulu, ini belum sarapan ini. Nah, ini Mas kameramen ini nanti tanduk nanti ya. Yang kedua kalinya ini. Dua kali. Ini selak ngempet pipis, guys. Jadi konten harus segera kita akhiri. Nanti biar Mas Dimas segera pipis dulu biar lega ini. Ini sing nyekel kamera iki kapan iki rampungnya ya mesti ya. Oke, mungkin itu saja. Apabila ada salah kata dari saya, entah yang saya sengaja ataupun tidak dalam membuat video konten pada kesempatan ini jam berapa ya, ini sekitar jam 10 kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.